Oke, salah satu fraksi dari minyak bumi adalah bensin ya. Bensin ya, itu apa? Komponen utamanya adalah senyawa isooktana ya. Itu namanya adalah 2,24 ya, 2,2,4 trimethylheptana dan N-heptana ya. Jadi N-heptana berarti 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Isooktana ini sebenarnya oktana 8 ya. Nah, isooktana itu ada iso, nanti bentuknya seperti ini. Tapi zat totalnya ada, jumlah zat totalnya ada 8 ya. Jadi dua senyawa ini adalah senyawa utama atau komponen utama dari penyusun bensin ya. Oke, kualitas bensin ini ditentukan namanya bilangan oktan ya. Bilangan oktan ini menyatakan apa? Kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan atau knocking ya saat terbakar dalam mesin ya. Ketukan merupakan suatu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar ya, yaitu pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat ya. Ketukan ini menyebabkan kerusakan mesin dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Jadi biasanya nanti ada bunyi tik 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 ya, jadi apa ya? Pembakaran itu nanti tidak sempurna ya. Semakin tinggi bilangan oktan ya, maka apa, mutu bensinnya itu makin bagus. Jadi makin besar bilangan oktannya, mutu bensinnya nanti akan semakin baik atau semakin bagus. Tadi ya ada dua senyawa dari bensin, N-heptana dan isoktana. N-heptana diberi nilai oktannya 0 ya. Kenapa? Ya di sini apa? Karena zat ini menimbulkan knocking ya yang sangat hebat. Jadi yang menimbulkan knockingnya itu apa? Adalah N-heptananya. Kemudian kalau isoktana diberi nilai 100, artinya apa? Karena menimbulkan sedikit knocking ya, atau bisa juga tidak menimbulkan knocking ya, tergantung nilai ininya. Kemudian ya angka oktan ya 90% ya. Kalau ada angka oktan 90, artinya apa? Bensin tersebut mengandung isooktananya 90 ya, dan 10%-nya N-heptana ya. Jadi angka yang besar ini menunjukkan isoktana ya. Jadi di sini bilangan oktannya, angka oktan atau bilangan oktannya 90, berarti isoktananya 90, sisanya itu 10% N-heptana. Kalau bilangan oktannya 80 ya, berarti apa? Isoktananya 80% dan N-heptananya berarti apa? 20% ya, biar 100%. Kemudian ya bensin dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Jadi kalau kita ke pom bensin nanti akan melihat namanya bilangan oktan atau angka oktannya ya. Untuk premium itu angka oktannya adalah 88 ya. Kemudian pertalite ya angka oktannya itu 90. Kemudian apa? Pertamax angka oktannya 92. Pertamax plus angka oktannya 95. Ada lagi namanya Pertamax Turbo ya, angka oktannya 98. Dan yang untuk balapan namanya Pertamax Racing ya, ini angka oktannya 100%. Itu maksudnya apa? Jadi gini, kalau kalian misalnya membeli bensin ya, antara bensin dengan Pertamax ya, premium itu atau bensin bilangan oktannya 88, Pertamax bilangan oktannya Pertamax plus misalnya ya, ini bilangannya oktannya 95. Berarti apa? Perbedaannya apa? Nanti ya otomatis kalau kita menggunakan Pertamax plus ya, otomatis hasilnya nanti apa, pembakarannya lebih sempurna ya, makin mengurangi dari adanya gas buangan yang kurang baik. Oke ya, jadi kalau kita ke pom bensin ya, premium ini nanti akan berwarna kuning cerah ya. Kemudian pertalite itu akan berwarna hijau terang ya, atau hijau lah ya. Kemudian Pertamax akan berwarna biru kehijauan ya. Pertamax plus akan berwarna merah ya. Kemudian apa sih perbedaannya kita menggunakan premium atau Pertamax plus ya? Jadi kalau kita menggunakan premium mungkin harganya lebih murah ya, harga lebih murah. Kemudian polusi lebih banyak ya. Kemudian mesin kurang awet jika dibandingkan Pertamax plus ya. Walaupun sekarang premium ini ya itu lebih dibilang harganya mahal ya. Kalau dulu itu premium harganya murah ya, walaupun memang itu disubsidi ya. Jadi kalau dulu saya bilangnya apa, premium lebih murah ya, kemudian Pertamax plus lebih mahal ya. Kalau sekarang premium harganya ya agak lumayan mahal juga ya. Kemudian Pertamax plus ya
itu harga mahal ya. Kemudian polusinya sedikit. Jadi kalau ini polusinya banyak kalau premium ya. Kemudian mesinnya akan lebih awet ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah angka oktannya ya. Kayak tadi premium itu 88 ya, pertama plus 95 ya. Artinya apa? Di sini masih ada sisa 12% N-heptana ya, yang itu nanti pembakarannya tidak sempurna. Kalau sini hanya sekitar 5% N-heptananya, jadi pembakarannya akan lebih sempurna. Kemudian angka oktan ya dapat ditingkatkan dengan menambah zat tambahan atau zat aditif ya. Zat tambahan yang pertama adalah tetraethyl lead ya, atau TEL ya. Jadi itu lead itu Pb-nya ya, tetra itu 4, etil itu C2H5 ya. Jadi tetraethyl lead itu maksudnya apa? Etilnya ada 4 ya, nanti sininya timbal ya. Jadi tetraethyl lead itu apa, senyawanya ini. Kemudian penggunaan TEL ya ternyata apa? Menghasilkan partikel timbal di udara ya. Partikel timbal dalam keadaan cukup tinggi dapat merusak otak manusia ya. Partikel timbal ini sering disebut dengan timah hitam ya. Kemudian akhirnya apa? TEL ini diganti ya, penggunaan TEL diganti ya, diganti oleh metil tersier butil ether. Metil ya, metil dari sini ya, ini CH3 metil, tersier butil ini ya, ini namanya tersier butil, kemudian ether itu O ya. Jadi ini apa ya, cara membaca senyawanya seperti itu ya. Kemudian apa? Penggunaan MTBE ini ternyata tidak ramah lingkungan ya. Karena apa? Karena mikroorganisme ternyata apa? Sulit untuk menguraikan. Akhirnya apa? MTBE ini juga diganti ya. Diganti oleh apa? Ganti oleh etanol C2H5OH ya. Jadi etanol merupakan ini apa? Zat aditif yang kita gunakan untuk menambahkan angka atau nilai oktan untuk bensin.